Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairat, NIM 200422231 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang motivasi sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian dan konsep motivasi. Menurut UNO 2007, motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Pendapat lain diungkapkan oleh Winkel Uno yang menyatakan bahwa motivasi berasal dari kata motif yang berarti daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling, afeksi seseorang. Motivasi akan dirangsang karena ada tujuan. Jadi, motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Sama halnya dengan yang dikatakan Hamzah B. Uno, bahwa motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan seperti: pertama, keinginan yang hendak dipenuhi; kedua, tingkah laku; ketiga, tujuan; keempat, umpan balik. Klasifikasi motivasi. Klasifikasi motivasi menurut Irwanto dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, motivasi kuat. Motivasi dikatakan kuat apabila dalam diri seseorang dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari memiliki harapan yang positif, mempunyai harapan yang tinggi, dan memiliki keyakinan yang tinggi. Yang kedua, motivasi sedang. Motivasi dilakukan sedang apabila dalam diri manusia memiliki keinginan yang positif, mempunyai harapan yang tinggi, namun memiliki keyakinan yang rendah bahwa dirinya dapat bersosialisasi dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, motivasi lemah. Motivasi dikatakan lemah apabila di dalam diri manusia memiliki harapan dan keyakinan yang rendah bahwa dirinya dapat berprestasi. 3. Sistem pemberian motivasi bagi sumber daya manusia. Proses motivasi. Menurut Hasibuan, ada beberapa proses motivasi yang meliputi: pertama, tujuan. Dalam proses memotivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, baru kemudian para bawahan dimotivasi ke arah tujuan tersebut. Yang kedua, mengetahui kepentingan. Dalam proses motivasi penting mengetahui kebutuhan atau keinginan karyawan dan tidak hanya melihatnya dari sudut kepentingan pimpinan dan perusahaan saja. Yang ketiga, komunikasi efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan bawahan. Yang keempat, integrasi tujuan. Dalam proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan kepentingan karyawan. Yang kelima, fasilitas. Manajer dalam memotivasi harus memberikan fasilitas kepada perusahaan dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. Yang keenam, teamwork. Teamwork atau kerjasama ini penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. Sekian dari hasil presentasi saya tentang materi motivasi sumber daya manusia. Terima kasih.